Tina dan Wandi, sepasang kekasih yang sedang menjalani indahnya masa berpacaran yang sudah terjalin selama 2 tahun. Di anniversary ketiga mereka jadian, mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, Wandi memboyong istrinya untuk tinggal bersama ibu dan abangnya. Keputusan yang membuat Tina sangat kecewa. Tina sudah sangat memimpikan di mana ia dan Wandi akan menjalani hidup berumah tangga tanpa harus tinggal bareng dengan keluarga lainnya. Intinya, Tina ingin mereka mandiri. Tapi Wandi beralasan, sang ibu belum siap berpisah dengannya. Satu hal yang paling ditakutkan Tina adalah kalau keluarga sudah pada ngumpul di satu atap, biasanya suka ada campur tangan di sana sini. Itu yang paling tidak disukai Tina. Dan ketakutannya pun menjadi kenyataan. Sang ibu mertua selalu memantau setiap gerak-geriknya. Lagi ngapain dia, pergi kemana dan dengan siapa, atau menanyakan dengan siapa ia bertelepon. Setiap mendapatkan perlakuan itu, Tina merasa risih. Ia merasa ibu mertuanya sudah seperti kamera CCTV yang selalu memantau dirinya 24 jam. Ketidaknyamanan Tina bertambah dengan kelakuan abang iparnya sendiri. Si abang ipar sehari-hari hanya ongkang-ongkang kaki, tidak ada kerjaan. Kerjaannya hanya makan tidur, main game, dan minta duit ke mamaknya. Padahal si mamak pun gak kerja. Otomatis kebutuhan mereka berdua ditanggung oleh Wandi. Tina merasa kesal, bukan karena ia pelit. Ia masih bisa memahami kalau Wandi mau menanggung biaya hidup mamaknya. Tapi apa Wandi harus juga memenuhi kebutuhan si abang yang seharusnya bekerja, bukannya menjadi parasit di rumah tersebut? Tina pernah membahas hal itu. Ia meminta Wandi untuk mau lebih tegas ke abangnya, supaya mau bekerja. Mau sampai kapan dia begitu? Umurnya sudah 35 tahun. Masa gak kerja-kerja? Pantasanlah dia gak nikah-nikah. Orang pemalas kayak gitu, kayak mana perempuan mau lengket coba? Tapi Wandi malah mengingatkan Tina, jangan pelit-pelit jadi orang. Gak boleh hitung-hitungan sama saudara sendiri. Apalagi ini abang kandungnya. Masa harus perhitungan? Mendengar ini Tina merasa sedih, kesal, pokoknya campur aduk. Suaminya benar-benar laki-laki lembek yang gak bisa tegas sama keluarganya sendiri. Ini bukan masalah hitung-hitungan. Ini juga demi masa depan si abang ipar sendiri. Mau sampai kapan dia jadi pengangguran begitu? Mau dikasih makan apa anak istrinya kalau suatu saat ia menikah? Kan gak mungkin dikasih makan batu anak istrinya nanti. Tapi omelan Tina hanya ditanggapi dingin oleh Wandi. Hingga akhirnya terjadi satu peristiwa yang mengubah drastis kehidupan Wandi dan Tina. Saat itu Wandi akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Entah kenapa Tina merasa keberatan. Ada perasaan gak enak menyelimutinya. Dia pun meminta Wandi membatalkannya. Tapi Wandi menolak dengan alasan itu sudah menjadi tugasnya. Lalu pergilah Wandi meninggalkan istri bersama mama dan abangnya. Sesuai perkiraan Tina, mamaknya menggunakan ketiadaan Wandi untuk lebih mengepres Tina. Tiap hari ada aja tingkah Tina yang membuatnya ngomel-ngomel. Nyapu gak bersih lah, masakan kurang garam lah, nyetrika gak licin lah. Pokoknya ngomel terus dia kayak knalpot bocor. Yang tidak disadari si ibu mertua adalah kalau si Tina ini memang kelihatannya pendiam, tapi aslinya dia sangar kayak singa. Pernah Tina lagi nyapu halaman, terus si ibu mertua ngomel karena abu-abu pada berterbangan ke dalam rumah. Di saat ngomel, si abang ipar malah ngompor-ngompori sambil menunjuk-nunjuk ke arah Tina. Mendapat serangan cacian dari 2 orang yang sangat dibencinya ini, Tina dengan santai berkata dasar benalu sambil melewati mereka berdua. Sindiran Tina mengagetkan ibu mertua dan si abang ipar. Biasanya mau diomelin gimana pun,
si Tina gak akan pernah ngelawan. Berarti anak ini mulai ngelunjak. Begitulah pikiran si ibu mertua. Lalu malam harinya Tina mendapat telepon dari Wandi yang memarahi Tina karena masalah sapu menyapu halaman. Wandi memintanya jangan pernah melawan orang tua. Sebenarnya Tina pun sadar, ia seharusnya tidak boleh berkata seperti itu kepada ibu mertuanya. Toh ibu mertuanya kan juga seperti ibu kandungnya sendiri. Tapi ia benar-benar kesal karena dari pagi beberes rumah, masak, nyapu halaman di sore harinya, bukannya dibantu, malah yang ada kena omel terus. Udah penat habis tenaga, bukannya dihibur, malah ditambah penatnya dengan ucapan-ucapan yang buat kuping pegel, yang pada akhirnya membuat Tina habis kesabaran. Dan mungkin karena masih jengkel, Tina menolak permintaan suaminya untuk minta maaf ke ibunya. Tina pun menutup telepon, lalu mengurung diri di kamar. Tanpa sadar, Tina pun tertidur tanpa mengunci pintu. Lalu tiba-tiba Tina merasa ada seseorang di sampingnya. Begitu ia membuka mata, ia terkejut mendapati si abang ipar duduk di ranjangnya, tepat di sebelahnya. Tina yang kaget langsung bangkit untuk berdiri, tapi si abang ipar mencegahnya. Ini sudah tidak benar lagi. Abang ipar yang normal tidak akan pernah masuk ke kamar adik iparnya. Apalagi posisinya suaminya sedang tidak ada di rumah. Tina langsung menyadari si abang ipar punya niat buruk terhadapnya. Naluri membela diri Tina pun bangkit. Melihat vas bunga yang terbuat dari kaca di meja tempat tidurnya, Tina langsung meraihnya, lalu menghantamkannya sekuat tenaga ke kepala si abang ipar. Si abang ipar pun tersungkur dengan cairan merah merembes dari kepalanya. Tina menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari rumah. Ia melarikan diri ke rumah kakak sepupunya. Si kakak kaget mendapati ada tamu di tengah malam. Setelah mendengar apa yang terjadi, si kakak pun meminta Tina untuk sementara berlindung di rumahnya. Keesokan harinya, Wandi datang ke rumah si kakak sepupu. Sebut saja namanya Mbak Asih. Wandi memarahi Tina habis-habisan. Ia merasa tidak seharusnya Tina meninggalkan rumah di saat suaminya sedang ada di luar kota. Mbak Asih pun tidak terima adiknya dimarahin seperti itu. Ia pun menceritakan apa yang sudah dialami Tina. Tina sangat berharap suaminya mau mendukungnya. Tapi yang terjadi, Wandi tidak mempercayai ucapannya. Ia memilih percaya ucapan ibu dan abangnya. Dari versi si abang, ia mengatakan kalau Tina emosi karena tidak terima dimarahin, gegara menyapu asal-asalan. Mereka berdebat, terus Tina menghantam kepalanya pakai vas bunga karena si abang membela si ibu. Tina tidak mempercayai pandangan dan pendengarannya. Wandi, suami yang sangat diharapkannya akan mendukung dan membelanya, malah tidak mempercayainya sedikit pun. Bahkan si Wandi menganggap cerita Tina tentang si abang yang bersikap kurang ajar hanyalah karangan Tina semata. Wandi pun memaksa Tina untuk pulang dan minta maaf. Tina juga harus berjanji untuk belajar lebih keras untuk menjadi istri yang lebih baik. Sudah cukup, batin Tina. Dengan tegas ia meminta Wandi pergi, dan Tina mengatakan ia nggak sudi lagi menjadi istri dari suami yang sama sekali tidak menghargainya sebagai istri yang seharusnya dilindunginya. Ia bahkan dianggap pembohong. Akhir cerita, Wandi dan Tina pun bercerai. Sejak bercerai, mereka benar-benar hilang komunikasi. Tapi Tina tidak peduli. Hidupnya jauh lebih berharga daripada harus terkungkung di rumah yang sama sekali tidak menganggapnya keluarga. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.